Cuma bayar 0 rupiah hari ini, tanpa bunga. Cicilan ringan, langsung check out. Kalimat-kalimat ini terdengar sangat menggoda, bukan? Tapi, bagaimana jika kemudahan itu sebenarnya adalah jerat? Hari ini kita akan membongkar kebenaran pahit di balik Buy Now Pay Later, sistem yang diam-diam membuat banyak orang terjebak utang tanpa sadar. Buy Now Pay Later atau BNPL terasa sangat menyenangkan pada awalnya. Kenapa? Karena BNPL menawarkan persetujuan yang super cepat, tanpa ribet, bahkan tanpa perlu punya kartu kredit. Saat kita melihat barang yang kita inginkan, otak kita langsung berpikir, "Ah, gampang, nanti saja bayarnya." Ini menciptakan rasa aman yang palsu. Padahal, utang tetaplah utang, meskipun dibungkus dengan kata-kata manis seperti tanpa bunga atau cicilan 0 rupiah. Sekarang, coba kita buka media sosial, scroll TikTok, Instagram, atau YouTube Shorts. Apa yang kita lihat? Influencer pamer gadget terbaru, sepatu keren, tas branded, atau liburan ke tempat-tempat impian. Dan tepat di saat itu, iklan BNPL muncul sebagai solusi instan. Mereka seolah-olah berkata, "Kamu juga bisa punya semua ini, sekarang juga." Inilah yang disebut FOMO, atau Fear of Missing Out, rasa takut tertinggal dari tren. BNPL secara cerdas memanfaatkan psikologi ini. Generasi Z dan milenial menjadi target utama karena di usia ini, seringkali keputusan belanja lebih didominasi oleh emosi dan keinginan untuk tampil eksis, daripada perhitungan finansial yang matang. Kita merasa perlu memiliki apa yang orang lain miliki, dan BNPL menyediakan jalan pintasnya. Lalu ada paradoks kenyamanan. Saat kita check out menggunakan BNPL, rasanya tidak seperti kita sedang mengeluarkan uang. Tidak ada rasa sakit seperti saat kita menyerahkan uang tunai atau melihat saldo rekening berkurang drastis. Prosesnya begitu mulus, hanya dengan beberapa klik. Padahal, setiap klik setuju itu adalah sebuah komitmen finansial jangka panjang. BNPL secara efektif menghilangkan rasa berat saat membeli sesuatu. Tapi, beban yang sesungguhnya baru akan kita rasakan nanti, ketika tagihan mulai berdatangan satu persatu. Sekarang, mari kita bongkar kail-kail tersembunyi di balik BNPL. Banyak yang terjebak dengan ilusi tanpa bunga. Kedengarannya memang bagus, tapi ada syarat dan ketentuan yang sering kali kita abaikan. Coba kita lihat faktanya. Telat bayar 1 hari saja, denda langsung berjalan. Jika kita gagal bayar dalam periode tertentu, akun kita bisa dibekukan. Dan jika kita terus-menerus terlambat, biaya tambahan akan terus menumpuk hingga jumlahnya bisa melebihi harga barang yang kita beli. Sistem BNPL itu tidak punya rasa sabar. Sedikit saja kita meleset dari jadwal pembayaran, hukumannya langsung datang tanpa ampun. Kata tanpa bunga hanya berlaku jika kita disiplin 100%, sesuatu yang sulit dilakukan saat kita punya banyak cicilan. Masalah berikutnya adalah utang yang menumpuk tanpa kita sadari. Awalnya mungkin terasa ringan. Kita mulai dengan membeli sepatu seharga 1 juta, cicilannya terasa kecil. Lalu kita butuh HP baru, cicil lagi. Kemudian ada jaket bagus, headset keren, semua dicicil. Kita berpikir, "Ah, cuma cicilan kecil kok setiap bulannya." Tapi, ketika semua cicilan kecil itu digabungkan, total tagihan bulanan bisa jadi sangat besar, bahkan melebihi gaji kita. Inilah yang disebut spiral utang. Sistem ini seolah dirancang agar kita terus menambah cicilan baru untuk menutupi cicilan lama yang jatuh tempo. Kita jadi gali lubang tutup lubang, dan tanpa sadar, kita sudah terperangkap dalam lingkaran setan utang yang sulit untuk dilepaskan. Dan yang paling berbahaya, skor kredit kita bisa menjadi korban. Banyak orang tidak tahu kalau riwayat pembayaran BNPL mereka bisa tercatat di sistem informasi debitur, seperti SLIK OJK.
Momen-momen ini adalah surga bagi para pemburu diskon. Ketika diskon besar-besaran digabungkan dengan kemudahan pembayaran dari BNPL, ini menjadi bom waktu finansial. Tapi begitu bulan Januari datang, saat euforia belanja sudah hilang, tagihan-tagihan mulai muncul, saldo rekening kita menipis, dan stres finansial pun dimulai. Kegembiraan sesaat ditukar dengan kecemasan yang berkepanjangan. Bedakan antara barang yang benar-benar kamu butuhkan untuk menunjang hidup atau pekerjaan, dengan barang yang hanya kamu inginkan karena tren atau gengsi. Kedua, apakah kamu benar-benar mampu membayarnya? Buat perhitungan sederhana. Lihat total pendapatanmu, kurangi semua pengeluaran wajib seperti sewa, transportasi, dan makan. Apakah sisa uangmu cukup untuk membayar cicilan ini setiap bulan tanpa membuatmu kesulitan? Jangan hanya berpikir, cicilannya kecil, tapi lihatlah gambaran besarnya.